Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa disakitin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadhailihi tata'u hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, serta nikmat sehatul afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam berlimpah curah kepada Rasul Mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap penyakit yang hinggap pada diri manusia akan memiliki bekas-bekas yang menghambat kinerja orang tersebut. Begitu pula penyakit fisik, terlebih penyakit ma'nawi atau hati. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang bahaya sikap sombong. Min afat at-tariq, bekas bahaya-bahaya penyakit dalam diri, diantaranya adalah bahaya sikap sombong. Ibu suaranya jelas ya? Jelas. 5 juta kedengaran? Oh, kedengaran baik. Alhamdulillah jamaah tetap istiqomah. Semoga yang mendapatkan pahala. Amin. Yang nggak nyender pahalanya jadian dikit. Amin. Karena yang nggak nyender dari tadi sudah ingin mencari cuma kambing atau selasa. Baik. Kita akan lihat slide-nya. Kita akan berenung sejenak bagaimana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini kita melihat bandingkan ukuran bumi dengan planet yang lainnya. Pakai bahasa Jepang atau Korea, kita tahu ini. Ya, bumi ada sebelah kanan dan Venus hampir sama seperti bumi. Lainnya Mars, Merkuri, Pluto, Sagittarius, Neptunus dan sebagainya. Leo ada dan masih lanjut. Begitu pula Jupiter yang konon katanya lebih besar, planet yang lebih besar. Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, di bawahnya bumi yang kecil. Kalau bumi yang kecil seperti ini, di mana bumper mata? Kalau bumper mata sudah kelihatan gedungnya sekian lantai, di mana kita? Next. Sekarang bumi dibandingkan matahari. Ini hadza huwa hajjul qurrah al-ardhiyyah bi nisbati syams. Walladhi hiya najmatun wahidah min malakuti al-wujud al-mutanaththirah fi majratin faqat aina tajid as-su'al. Ini gambar merah ini adalah gambar matahari yang luar biasa besarnya, dan dari noktah-noktah panas yang berkumpul dari satu bulatan di Majid dan Fakat. Gambar ini menuliskan di bawahnya aina tajid nafsaka, mana diri kamu, di mana anda. Sedangkan lihat titik kecil yang mengarah itu, yang kecil itulah bumi. Yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ada anak panahnya, disitulah bumi. Subhanallah. Lanjut. Dan matahari hanya titik kecil, tak terlihat di antara miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Sudah tidak kelihatan lagi. Ini satu galaksi yang difoto. Mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak mengenal tentang ilmu tata surya dan sebagainya, ataupun ikut ISI mungkin mengenali aina anta jauh, di mana anda. Subhanallah. Next, lanjut. Dan galaksi Bima Sakti hanyalah galaksi kecil
dibandingkan miliaran galaksi-galaksi yang ada di jagat raya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lilaha wa akhraja duhaha. Surat apa Bu? Surat Al-Quran. Pada pusing jawabannya surat Al-Quran. A'antum asyaddu khalqan amis sama, apakah engkau menciptakan engkau wahai manusia teramat berat dibandingkan penciptaan di bumi. Seakan-akan Allah yang mengatakan menciptakan engkau wahai manusia gampang, mudah, kecil dibandingkan penciptaan Allah terhadap langit dan bumi ini. Langit dan bumi beserta isinya, beserta apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Wa huwa mudabbirul kaun, dan Allah mengatur seluruhnya. Mereka semua punya rotasinya, punya jalur jalannya, terus mengelilingi. Ada yang berputar-putar satu dengan yang lainnya, tidak bertabrakan. Allah yang mengatur itu semua. Next. Dapatkah kita bayangkan ilmu dan kekuasaan penciptaan jagat raya ini? Maka kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ayatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ulama tafsir mengatakan kata alhamdulillah lafzul istighraq, lafaz yang mencakup seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat-nikmat Allah yang datang kepadanya, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, Allah bangga, Allah senang. Apa yang kita dapatkan walau hanya roti saja di siang ini, ya. Lalu kita baca setelah makan, kita baca lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kata alhamdulillah itu mengundang nikmat yang besar dari Allah, sampai Allah mengatakan aku ridho untuknya. Sampai seorang Imam Ahmad setiap satu suapan yang masuk ke mulutnya dia mengucapkan alhamdulillah. Satu suapan alhamdulillah, satu suapan alhamdulillah. Muridnya menanyakan mara'aitu katahmalu kulla nikmatin ta'khudhu 'ala thani. Aku melihat engkau setiap ada suapan masuk ke mulutmu, engkau ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Aku ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala nikmat yang kita dapatkan jangan pernah berhenti untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Next. Lalu apakah yang dapat disombongkan manusia di bumi Allah ini? Tidak ada. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Apa yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba jika dia sudah lalai dari Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggunakan caranya untuk sang hamba mengingat Allah. Bagaimana caranya? Allah berikan sakit. Kita bisa bayangkan Pak, kalau Allah sudah ngasih kita sakit, Masya Allah, mengucapkan nama Allah, lafaz Allah dalam. Betul kan? Ini bibir sariawan 9 sama sakit gigi 3, Masya Allah, luar biasa. Jangan 3, 1 aja. Astagfirullahaladzim, Muhammad Rasulullah. Betul? Ada intonasinya, la ilaha illallah, betul? Dikata Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, terkhusus Ibnu Athaillah. Ya, Allah akan menggunakan caranya jika engkau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggunakan caranya jika kita pelit, Pak. Ada saja yang hilang. Betul. Ada saja yang hilang, ada saja kecelakaan, musibah, sakit, cara Allah menyapa cinta banyak agar dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya musibah, ujian, derita
Itu semuanya rangkaian kasih sayang Allah kepada hambanya agar engkau ingat Allah, agar engkau merasa lemah di hadapan Allah. Saat itu engkau akan tersungkur penuh cinta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, ruku, dengan malam, puasa, sholat lima waktu. Alhamdulillah. Next. Pengertian sombong menurut Kamus Bahasa Indonesia, menghargai diri secara berlebihan, angkuh, congkak, pongah. Said Muhammad Nuh beliau mengatakan sombong itu adalah izharut ta'ajjub, menampakkan kekaguman diri dengan cara meremehkan orang lain. Ya, tuh, gua punya mobil, lu bumper mata udah bulukan, lu punya mobil, mohon maaf nih, ya. Dan merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain, sombong, serta tidak mau mendapat kritikan dari orang lain, menolak kritikan orang lain ketika kritikan itu benar, maka disebut dengan takabur, sombong. Ya. Nanti macam-macam sombong disebutkan. Ada sombong dengan lisan yang diucapkan, bapak gua jenderal, kakak gua orang hebat, ini sombong yang disebutkan. Ada sombong yang tidak disebutkan namun ditampakkan. Maaf para wanita yang menggunakan busana-busana mahal, yang berjalan bak pragawati, ingin diperlihatkan pakaian-pakaian baru, ya. Mentang-mentang pakai gelang kayak beca, masya Allah, bujunet, hampir bujunet, ya. Ibu Sukmawati menegur Ibu Rukmawati, ya, mampir buruk kan. Oh, terima kasih busuk. Kan biasanya orang Indonesia manggil ujung-ujungnya aja, tapi kemana aja busuk, biasa dari pasar buruk. Ini masya Allah, yang dia bunyikan, ditampilkan, dilihat, walau tidak disebutkan, qala ulama huwa takabur, itu bagian daripada kesombongan. Mentang-mentang punya anting baru, pura-pura budeg, ada apa? Semoga nggak ada ini. Menampakkan kekaguman diri, ya. Anak saya sekolah di sini. Karena itu Bapak Ibu yang Allah, jebakan syaitan sangat banyak. Ketika kita mendapatkan nikmat, Allah memuji kita, bisakah kita tawadhu? Betul. Bisakah kita merendah? Maka ujiannya luar biasa hebatnya nih. Ketika kita terhujan nikmat, yang pertama hati-hati, sombongkah kita? Yang kedua, maukah kita berbagi kepada orang lain? Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka yang bertakwa, tangannya ringan memberi, Allah berikan dua husna, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya. Mengapa? Dia sudah merendahkan dirinya untuk tidak sombong dengan cara berbagi. Alhamdulillah. Ada hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, lan yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang terselip di dalam hatinya kesombongan. Tadi ada kesombongan dengan lisan, ada kesombongan dengan tampilan, ada kesombongan dengan kerlingan mata. Ada nggak gitu? Ada kerlingan mata dengan desisan mulut, meremehkan. Iya. Sebesar zarah itu, ibu, bapak, dalam tafsir Departemen Agama, bahasa zarah itu biji sawi. Tapi ulama tafsir yang lainnya mengatakan zarah itu adalah biji yang tidak nampak dengan kasat mata. Sel mulutku. Ada kesombongan yang tersebut dalam hati kita. Iya. Nauzubillah dari kesombongan yang ketika ditampilkan namanya sombong. Kesombongan yang hanya berdegup di dalam hati namanya ujub.
Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak takut jika Allah menganugerahkan nikmat-nikmat kepadaku lalu aku bertahan dengan sifat syukurku. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika sifat ujub masuk di dalam hatiku dan menghapus seluruh amal-amal kebaikan. Sifat ujub, sholat dengan mertua disuruh jadi imam, luar biasa. Ya, bacaannya dibagus-bagusin, kenapa? Pertuan, betul? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sedikit, Al-Fatihahnya mantap, ini baru mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macet. Bang ini hancur. Tuanya bilang inna lillahi wa ini masya Allah Pak. Ya. Yang namanya sifat sombong atau takjub kalau takjub dalam hati atau ujub itu menghapus kebaikan kita. Suara azan kita bagus, tapi hati tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain, baik, dia berpahala. Tapi ketika seseorang azan, suaranya bagus, lagunya dimain-mainkan, masya Allah, kebetulan ada janda sebelah, luar biasa. Dimainkan itu lagunya karena ingin dilihat bahwa suaranya bagus, maka itulah yang disebut terpuji. Iya, saya ingat dulu di Gontor ada seorang qori, azan bagus, sakit terlena dengan lagunya salah. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Pokoknya gak usah banyak penampilan mantap. Jadilah diri sendiri. Semangat lah ya. Apalah hatinya keren, jaket punya kakak, motor punya orang tua, ya. Hidup seadanya. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada siksa bizaro dari kesombongan. Ya. Seorang bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya bagus dan sedangnya bagus, ya Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, innallah jamil yuhibbul jamal. Nah, ini termasuk kalimat Ali bin Abi Thalib, wahai Rasul, bagaimana kalau ada orang pakainya bagus? Kata Rasul, innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya tergantung dengan niatannya. Silakan berpakaian indah, tapi kalau dengan pakaian tersebut terselip sifat sombong, maka Allah tidak suka. Next, lanjut. Sebab kesombongan muncul. Yang pertama adalah innahu asy'ur bi annahu ahsan min kulli syai'. Ia merasa diri lebih baik. Seperti siapa ini? Seperti siapa? Sebutkan seperti siapa? Iblis. Ini ngomong iblis jangan nengok kanan kiri. Iblis. Biasa aja Pak, enggak ada yang iblis. Seperti iblis. Ya, iblis itu tidak mau sujud pada perintah Allah. Sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud ketaatan kepada Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud, iblis tidak mau. Kenapa? Ini alasannya, merasa lebih baik. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik daripadanya. Dia tercipta dari api dan aku tercipta dari dia tercipta dari mana dan aku tercipta dari api. Aku lebih baik, kata iblis. Maka orang yang merasa lebih baik itulah sombong dan dia lebih iblis. Lebih baik ilmunya belum tentu. Ilmu lebih baik amalnya, betul? Ada orang yang baik dalam ilmunya belum tentu dia beramal. Maka dulu kita pernah mengupas tentang hidayah. Hidayah itu ada 5. Ada hidayah dengan Islam, masuk Islam, betul? Non muslim, alhamdulillah masuk Islam. Yang kedua, hidayah berilmu. Banyak orang Islam namun tidak punya ilmunya, betul?
hidayah berislam, hidayah berilmu. Yang ketiga, hidayah beramal. Banyak orang yang punya ilmu belum tentu beramal. Sudah punya ilmu, yang keempat adalah hidayah istiqomah dengan ilmu, dengan amalnya. Banyak orang yang berilmu dan beramal, amalnya hanya beberapa kali saja, sholat duha pas musim-musim mutasi, betul? Tahajud pas anak mau ujian, betul? Jadi bukan istiqomah, iya. Dia tidak istiqomah untuk melakukan itu. Lalu bagaimana? Istiqomah itulah yang membuat dia menjadi kuat, ya, dan hidayah itu hadir dalam istiqomah tersebut. Istiqomah, hidayah Islam, hidayah ilmu, hidayah aman, hidayah istiqomah, dan yang terakhir adalah hidayah digiring ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu petunjuk. Nah, ini kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang jauh daripada kebaikan, ya, dan merasa lebih baik dari segalanya, maka dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis. Yang kedua, sebab berlakunya sombong adalah banyak harta. Hati-hati, ibu bapak, di dalam Al-Quran Islam tidak pernah berbicara bahwa mulia itu karena harta, tidak ada. Sampai pun memilih pemimpin, kalau lihat di dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyyu Allah qad ba'athakum taluta malika. Ketika pemimpin-pemimpin Bani Israel meminta kepada Nabi agar Nabi meminta kepada Allah, turunkan pemimpin, tunjuk pemimpin agar kalian berjihad melawan pasukan Jalut yang telah menghancurkan bumi kami, kata orang-orang Bani Israel. Kata Nabi, tolong terima nanti kalau jawabannya dari Allah, bukan dari aku, kata Nabi saat itu. Jawaban dari Allah siapa? Talut. Jawabannya Talut. 249 surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wahai Nabi, jawaban dari aku, kata Allah SWT, adalah Talut. Mereka tahu siapa Talut, orang miskin. Orang miskin tapi berilmu. Lalu mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa kunta sa'atan. Wahai Nabi, kenapa yang Allah utus kepada kami seorang pemimpin namanya Talut? Kita tahu siapa Talut itu. Enggak punya uang, hartanya sedikit. Gimana nyalek mau menang dia? Ini urusan 2015 nih. Gimana mau menang dia menjadi seorang pemimpin? Apa kata Allah? Innallaha astaghfaru 'alaikum wa zadahu baqatan fil ilmi. Allah memilih pemimpin itu karena ilmu, bukan karena harta. Hati-hati. Ya, termasuk pesan untuk April 2014. Bukan karena harta, tapi karena ilmu. Ini Pak. Tapi kalau karena harta, Masya Allah, dia akan hancurkan rakyatnya, masyarakatnya, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun. Qarun itu ketika ada orang-orang soleh datang ke rumahnya untuk meminta zakat infak sedekahnya, apa kata Qarun? Ini karena kecerdasanku, bukan karena Allah. Ini karena kejeniusanku. Beliau jenius untuk mencari harta. Sampai-sampai Al-Quran mengisahkan hartanya itu bergudang-gudang dan kunci gudangnya itu tidak sanggup dibawa oleh orang-orang yang bersama dengannya. Kunci-kuncinya Pak. Kita punya kunci gudang, minimal kunci apa? Kunci loker ya, ada kunci lah. Ada kuncinya, tapi nggak ada isinya. Luar biasa. Ini Qarun. Penyebab munculnya sombong biasanya ketika dia punya harta lebih. Tapi ketika Allah jadikan miskin, melemah dirinya, kesombongan itu hancur kubur. Maka ada kalanya Allah mencintai hambanya dengan cara menjatuhkan dirinya dengan apa? Dengan kemiskinan, tidak dengan kekayaan. Sebaliknya, ya, maaf, diralat. Ada kalanya Allah mencintai hambanya dengan cara memiskinkan dirinya, mencintai dengan cara memiskinkan. Sebaliknya, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat, menjatuhkan hambanya itu dengan cara memberikan dia kekayaan, sampai-sampai dia sombong dan sampai-sampai hancur dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya tersebut. Nih,
terjadi 2004 seorang ketua DPRD Lampung tewas mengenaskan dengan kedudukan seorang pelacur. Tewas mengenaskan, dua-duanya tewas mengenaskan. Nauzubillah min dzalik. Keluarganya malu luar biasa, hartanya habis semuanya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Iya, karena adanya hal. Yang ketiga, sebab-sebab berlakunya sombong karena merasa banyak ilmu. Merasa banyak ilmu saja Pak tidak boleh. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya satu hal dia tidak mengetahui, beliau menjawab wallahu a'lam bishawab. Tidak malu seorang alim besar untuk menjawab dengan jawaban wallahu a'lam, aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita mencari tahu dan berusaha untuk komentar padahal tidak tahu, Masya Allah. Terlebih ketika kita punya ilmu pun tidak boleh. Tidak boleh merasa memiliki ilmu. Di dalam kitab Ta'lim disebutkan Bapak Ibu yang bermohon, seseorang yang mendengar materi pelajaran lalu ia menyebutkan di dalam hatinya faqad alimtu faqad qata'at barakatul ilm. Seseorang, Bapak Ibu, seseorang yang ketika ia mendengar materi hatinya mengatakan ini materi sudah tahu dalam hati faqad alimtu, maka faqad qata'at barakatul ilm, maka berkah ilmu itu berhenti saat itu. Berkah ilmu itu berhenti saat itu. Artinya apa? Ilmu yang dia dapatkan tidak bermanfaat. Al-Quran dibaca berulang kali, Al-Fatihah dibaca sering kali. Maka ketika kita ada kebosanan dalam bacanya, maka berkah dalam hidup pun hilang. Yang keempat, merasa banyak ibadah. Bapak Ibu, merasa banyak ibadah bagian daripada sebab kesombongan hadir dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan, jangan merasa banyak ibadah, tapi merasa banyak dosa. Merasa banyak dosa, merasa banyak melakukan kemaksiatan. Jangan banyak menghitung kebaikan-kebaikan kita. Karena ketika kita banyak menghitung kebaikan-kebaikan, muncul sifat sombong. Banyak menghitung infak sedekah yang kita keluarkan, maka muncul rasa cukup untuk mengeluarkan harta. Betul? Tapi kalau kita mengatakan ya Allah ya Rabbana, sedikit ya Allah yang aku berikan kepada mereka. Tidak ya Allah, belum banyak dari nikmat Engkau. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang syekh, seorang bapak tua usia 80 tahun yang belum rajin ngaji, ya. Kemudian sering datang ke beberapa tempat untuk ngaji, belajar ta'lim walaupun usia 80 tahun. Di usia 80 tahun terakhir, beliau masuk rumah sakit karena pendengarannya agak terganggu. Lama-kelamaan tidak bisa mendengar. Sampai dia datang ke rumah sakit bersama cucunya operasi telinga. Hampir puluhan juta dia habiskan. Masya Allah, angkanya besar. Nah, ketika dia melihat angka yang besar itu, dia menangis. Sang dokter mengatakan, sudah Pak, saya akan bantu untuk meringankan, minimal ada 50% atau 20%. Tangisannya tidak berhenti. Sampai-sampai sang dokter mengatakan, sudah Pak, kalau begitu bismillah saya bantu karena Bapak usia sudah lanjut. Anak dan cucuku tidak mampu untuk mengcovernya. Saya alhamdulillah ada rezeki banyak. Bismillah saya akan tutupi semuanya. Masih menangis juga. Tagihannya besar, hampir di angka 80 juta juga. Masya Allah. Ketika nangisannya tidak berhenti, sang dokter mengatakan, mengapa Bapak masih menangis juga? Padahal saya sudah bismillah bersedia untuk mengcover semuanya. Dia mengatakan, wahai dokter, mohon maaf wahai dokter, saya ingin mengatakan bahwa ketika saya mendapatkan nikmat mendengar selama 80 tahun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan tagihannya. Allah tidak memberikan tagihan, sedangkan aku mendapatkan nikmat sembuh dari beberapa bulan yang lalu dia bisa mendengar, tiba-tiba ada tagihannya. 80 tahun mendengar, Allah tidak menagih nikmat-nikmatnya dari kita. Sedangkan ketika ia sembuh dari tulitnya karena dioperasi 80 juta, Masya Allah, sang dokter menagih, rumah sakit yang menagih. Maka itulah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma.
Iya. Maka jangan merasa banyak ibadah, merasa kurang ibadah kita dibandingkan ibadah orang-orang yang hebat dahulu. Apa sih yang kita sombongkan dari ibadah kita? Ya, sholat kita jauh dari khusyuk. Sholat kita itu seperti gendang, ujung sama ujung. Awalnya sholat, di tengah hilang tuh sholat. Betul? Iya. Bapak-bapak kalau udah sholat subuh mikir macet, lewat sana macet, lewat sini macet. Ibu-ibu kalau sholat subuh bikin nasi goreng apa nasi uduk sarapan. Terasa bahwa kita sholat itu pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berapa rakaat ya subuh? Betul nggak kira-kira begitu? Gak usah ngaku, udah kelihatan wajahnya. Baik, yang kelima, sebab berlakunya sombong tuh karena kecantikan dan ketampan. Iya. Makanya orang jelek itu pahalanya banyak. Kalau pengajian itu berarti jelek gitu. Iya, kecantikan dan ketampanan. Tapi Nabi Yusuf tampan namun soleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu bapak bisa bayangkan ketampanan Nabi Yusuf ketika lewat ya di kantor di tengah-tengah permaisuri yang cantik, betul? Di tengah-tengah ibu negara dan beberapa wanita-wanita yang diundang oleh ibu negara. Masya Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai jari jemari mereka tersayat pisau saat mereka mengupas apa. Mengapa? Karena ketampanannya yang luar biasa. Itu ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf dijebak dalam sebuah kamar oleh ibu negara yang masih muda saat itu, beliau kaget, masya Allah, sampai beliau lari. Tapi sebelum lari, Allah memisahkan idhamna bihi wa hamna biha laula atau adulhana rabbi. Itu Allah menceritakan hati Nabi Yusuf punya rasa kepada siapa? Kepada permaisuri raja. Sama permaisuri itu punya rasa ingin melampiaskan nafsu. Tapi Allah mengatakan laula atau adulhana rabbi. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat cahaya Allah, andai kata Nabi Yusuf tidak punya iman, maka apa yang terjadi? Tapi Nabi Yusuf punya iman. Ia lari dari kamar tersebut. Permaisuri yang cantik itu menarik pakaian belakangnya dan ditutup, robek pakaian belakangnya. Wahwa minas shodiqin, pertanda Nabi Yusuf saat itu jujur terjebak ya dalam lingkaran kemaksiatan. Masya Allah. Ini menandakan bahwa ketampanannya tidak menjadikan ia sombong. Ketampanan tidak menjadikan tempat ia bermaksiat, tidak. Tapi ketampanannya menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berlakunya sombong, sifat sombong adalah karena memiliki keturunan yang banyak. Kalau dulu banyak keturunan dari satu kemambah, anaknya 12, anaknya 13. Kalau sekarang menjadi satu, kayaknya buset banyak banget. Ya. Kalau sekarang begitu. Kalau dulu al-hubbu fil ansab, merasa bangga, at-tafakhur fil ansab, merasa bangga dengan keturunan yang sangat banyak saja. Iya. Nah, keturunan yang banyak yang berhasil tentunya. Tapi kalau keturunan yang banyak yang nggak berhasil, masya Allah. Iya. Kayak anak tukang cendol dia bangga, bapak di mana? Alhamdulillah anak saya di UGM, UI di sini. Ngapain? Jualan cendol juga. Franchise. Sambung saya kuliah, mereka sama-sama tukang cendol. Dikirakan kuliah, betul. Katanya jualan cendol juga di depan ITB. Next, lanjut. Larangan sombong dalam Al-Quran. Wala tusmah rafaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Malingkan muka saja nggak boleh. Rasul itu ditegur oleh Allah saat beliau berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Lalu datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, ingin menanyakan satu hal kepada Rasul, tapi wajah Rasul lebih kepada pemuka-pemuka Quraisy. Maka turunlah teguran itu. Apa punya ayatnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa yudrika la'ana bisa. Mengapa engkau wajahmu malingkan mukamu kepada pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy, padahal Abdullah bin Maktum sahabat
la'allahu yazakka. Mungkin bisa saja dia lebih mulia karena tazkiyahnya, karena kesucian hati. Ini luar biasa Bapak Ibu. Andai kata Rasul jiwanya jiwa koruptor, pasti ayat itu disembunyikan. Betul. Ayat itu disembunyikan karena ayat itu tanda kutip membuka aib dirinya. Tapi ayat ini dipaparkan oleh Rasul bahwa Rasul itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia berbuat salah, bukan berbuat dosa. Kalau Rasul tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah iya, berbuat salah. Baik, lanjut, wala tamshi fil ardi maraha, sama juga, dan jangan kau berjalan ke bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai melewati gunung yang tinggi. Ya. Baik, lanjut. Larangan sombong dalam sunnah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu dalam hatinya masih ada sebesar zarrah dari kesombongan, maka tidaklah halal baginya surga. Ya, maka tidak halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Orang-orang yang tidak mencium bau surga banyak beberapa hadis. Di antaranya adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, maka tidak bisa dia mencium wangi surga. Termasuk ini sifat sombong. Kemudian dari Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar supaya kamu sekalian bersikap tawadhu, rendah hati, sehingga di antara manusia tidak ada lagi saling hina serta saling membanggakan diri. Jangan membanggakan diri dan tidak menghina pada orang lain. Dan itu wahyu dari Allah kepada Nabi saling tawadhu. Lanjut. Next. Bisa. Ini ancaman orang-orang yang sombong. Yang pertama, orang yang sombong jelas sudah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba. Terus sampai kepada inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Bentuk tidak suka Allah kepada orang-orang yang sombong, maaf Bapak Ibu, Allah kalau sudah tidak ridho, tidak suka, bukan Allah hancurkan harta, bukan Allah jatuhkan jabatan, tapi sedikit demi sedikit. Caranya seperti apa? Allah hilangkan ia ketentraman dalam hidupnya. Allah hilangkan ia ketentraman dalam hidupnya. Imam Syafi'i bercerita ya bahwa muridnya mengatakan, wahai guruku, sahabatku rajin bermaksiat, tapi kok dia masih menjalankan puasa, masih sholat 5 waktu, masih menjalankan sholat sunnah. Lalu mana hukuman Allah dengan maksiat yang dia lakukan? Apa kata Imam Syafi'i? Sholatnya tidak ada kesejukan, sholatnya tidak mendapatkan kelezatan. Kesimpulannya adalah saat kita sholat tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah, maka lihatlah diri kita, pasti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang tidak bisa bangun malam karena siangnya bermaksiat. Kalaupun bangun malam mungkin dia punya kebutuhan alias pipis, kebutuhan itu saja, setelah ini tidur lagi. Termasuk yang kedua yang usia tua biasanya. Bapak Ibu lihat di masjid-masjid kampung biasanya nenek-nenek tua jam 3 sudah ke masjid. Mohon maaf, itu tidak bisa dikatakan rajin. Coba tanyakan nek, rajin amat, apaan rajin, gue gak bisa tidur gitu. Di sisa usia biasanya gak bisa tidur, usia sejak seperti ini. Tidak bisa tidurnya orang tua seperti ini dalam rangka kasih sayang Allah di usia sejaknya. Masya Allah, Allah ingin mendekat mesra dengan kita dengan cara ia menghidupkan malamnya dengan tahajud. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kemarin kami ketemu seorang karyawan, dia cerita neneknya baru meninggal dunia usianya 130 tahun. Luar biasa, 130 tahun. Usianya panjang, wajahnya masih bersih. Giginya alhamdulillah tidak begitu banyak yang copot. Dia punya kebiasaan baik. Cucunya bercerita kebiasaannya itu dia tinggal di ujung gang, di pertigaan gang kecil.
di mana ada kebiasaan pagi memberikan teh manis dengan gelas, bukan dengan gelas air mineral, tidak, tapi gelas biasa. Ada 10 sampai 20 teh manis yang dia buat dengan pisang goreng, dengan bakwannya. Setiap yang lewat dari majlis mampir untuk makan saja, masya Allah, gratis. Itu hampir saya anak-anak kecil yang sekolah disuruh di majlis, mohon diminum, ayo mau diminum. Kenapa dia menggunakan gelas dan piring-piring yang banyak? Karena ketika itu kotor dia mencucinya dengan sholawat. Mencucinya dengan sholawat. Pantas berkah hidupnya, pantas mulia di sisa usianya, pantas wafat dalam surga. Sedekah yang dia dapat dengan tangannya luar biasa. Ini kira-kira ada nggak zaman sekarang? Mampir Pak? Ada, tapi bayar, betul nggak? Betul. Ini subhanallah. Usianya panjang pun berkah. Ketika meninggal dunia, kesan indah terasa di seluruh kampungnya. Nggak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ada satu kejadian di mana yang meninggal dunia, kecuali masyarakat di situ berduyun-duyun untuk datang ke musola sampai sopnya ke belakang penuh hanya untuk mendoakan si nenek yang berjiwa besar. Subhanallah, ini luar biasa Pak. Ya, hatinya tidak sombong, Islam dia sendiri. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ancaman untuk orang yang sombong, dikutuk menjadi keras. Ini nggak usah nggak tekanan hati, ya. Falamma antau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lihat, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, tidak kamu kera yang hina. Seperti Bani Israel yang disuruh untuk tidak memancing di hari Sabtu, mereka dengan sombong melawan perintah Nabi tersebut, maka mereka menjadi kera karena kesombongannya. Yang ketiga, hatinya dikunci mati oleh Allah SWT. Makanya Bapak Ibu, orang yang sombong dengan kekayaannya sulit untuk mendapatkan hidayah. Orang yang sombong dengan jabatannya sulit mendapatkan hidayah. Kemarin saya berangkat umroh dengan seorang pejabat, masya Allah Pak. Ketika di Madinah yang seharusnya ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, selama di Madinah dia tidak berangkat ke masjid. Saya nggak kira-kira. Selama tinggal di Madinah, dia tidak berangkat ke Masjid Nabawi, tidak berangkat ke Masjid Nabawi, tidak ke Raudhah. Dia mengatakan udahlah sama aja sholat. Masya Allah, luar biasa. Bangga dengan jabatan yang berlimpah, bangga dengan kekayaannya. Hatinya Allah kunci, luar biasa. Iya, ketika ada orang yang tidak hormat, bawahannya tidak hormat, dia maki-maki, dia caci. Nauzubillah min dzalik. Allah kunci hatinya. Kalau sudah Allah kunci hatinya, kegelisahan, keresahan, kegalauan. Tahu galau? Yang untuk kayak isi ulang apa? Galau. Ya, tidak dikit. Baik, lanjut. Yang terakhir, ancaman untuk orang yang sombong adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lihat, Allah mengatakan udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa masrul mutakabbirin. Dosa kita banyak Pak. Ya, Allah mengatakan orang sombong masuklah engkau ke dalam neraka. Qarun, Fir'aun dan beberapa teman-temannya yang sombong akan dimasukkan. Maka tadi disebutkan orang yang punya sombong dalam hatinya sebesar zarah, dia akan masuk dalam neraka. Lalu bagaimana yang banyak? Yang banyak apa lagi? Betul. Yang banyak apa lagi? Tapi kita masih punya dosa yang lainnya. Perbanyak istighfar, perbanyak taat, perbanyak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan masuk pada sebuah alam akhirat dengan apa yang telah kita lakukan di dunia. Kalau banyak yang besar-besar kita tidak bersama dengan taubatan nasuha, maka yang besar-besar ini akan mampir dahulu beserta yang kecil di dalam neraka jahanam. Seperti pakaian kita harus putih Pak. Masuk ke surga harus putih juga. Saat kita lahir putih, ya. Saat pulang kepada Allah harus putih. Tapi karena hidup di dunia, ya, berinteraksi dengan kerabat, sahabat, handai tolan, bekerja dan sebagainya, banyak gesekan, banyak kebohongan dan sebagainya, lalu berlumur dengan noda, kotoran,
cat oli dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mampir ke neraka untuk dicuci. Sama dengan pakaian kita. Kalau nodanya hanya kerah, maaf daki di kerah leher kita, kucek selesai. Betul? Kalau hanya debu, hanya beberapa kali giling selesai. Tapi kalau nodanya adalah cat, oli, masya Allah, yang lama kita tidak bersihkan, masuk ke dalam surga pun. Iya. Apa yang kita lakukan? Menggunakan zat kimia, direbus dengan air panas untuk hilang noda, sama dengan yang namanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong sekecil apapun dia akan masuk. Iya. Lalu bagaimana hilangkan kesombongan? Next, lanjut. Nah, ini cara agar terhindar dari sifat sombong. Silakan, ada yang tahu kan? Cara terhindar dari sifat sombong. Ibu sebutkan satu. Tidak sombong. Cara tidak sombong adalah tidak sombong. Betul tidak? Yang pertama, Pak, silakan. Cara tidak sombong satu. Tawadhu, merendah hati. Betul? Ya, anak murid kita sudah pakai mobil Mercy kayak raya, masya Allah. Kita melihat dengan nunduk karena kita pakai helikopter. Betul? Betul ya, ini kayak gitu. Yang kedua apa lagi Pak? Maka silakan. Jadi diri sendiri. Bersyukur dengan yang sedikit. Asyukur bil qalil. Nikmati dengan yang sedikit. Walaupun suami gaji cuma 9, 10, amin ya. Tiap tanggal 10 udah koma. Nah, ini subhanallah. Iya. Menikmati, mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, al-istighfar. Kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar akan mengurangi sifat sombong. Perbanyak istighfar akan habis sifat sombong. Yang keempat, Bu, banyak melihat orang yang lebih rendah dari kita tentang urusan dunia. Ya, apa contohnya? Kita punya mobil, ya, alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga sebelah punya motor, betul? Kalau kita punya motor, alhamdulillah bersyukur tetangga punya sepeda. Seperti itu. Rumah kita masih kontrak, alhamdulillah tetangga nggak punya rumah. Betul rumahnya suruh nanti 3 bulan, 4 bulan belum bayar. Mau ngungsi kemana dia? Itu syukur, subhanallah. Syukur sambil terus membersamai baik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya baik sangka kepada Engkau ya Allah, walaupun berat dalam hidup ini. Pak, Bu, ada kalanya ketika kita mendapatkan ujian yang berat. Ingat ini, ujian yang berat. Terkadang Allah ingin melepaskan dia dari ujian yang lebih berat. Contoh kalau kita, mohon maaf terakhir, kalau kita punya motor baru, tiba-tiba motor itu meletus bannya. Kadang hati kesel, Allah ini motor baru kenapa meletus? Cicilannya aja baru tinggal 3 tahun 11 bulan lagi. Iya. Kita lagi capek berkeringat, masya Allah, motor Vespa jadul, rotok lewat gitu. Kadang kesel dia, Allah tuh motor hancur lewat ya. Akan Allah mengatakan ente nggak tahu no razia bisa bersana 200 meter ente nggak bawa SIM, betul nggak bawa STNK. Allah terkadang memberikan musibah kecil untuk menyelamatkan musibah yang besar. Artinya berbaik sangka kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang sedikit, banyak melihat yang lebih rendah dari kita, maka sifat sombong itu akan hilang. Iya. Seorang kemarin ada yang umroh, ketika tawaf, masya Allah bapak ibu, seorang ibu capek ketika dituntut oleh istrinya. Mas capek mas, pakai dorongan. Ini capek atau malas? Malas sih, tapi capek banget gitu. Tidak tahunya Allah Akbar walillalham, ada seorang bapak tua yang kakinya sudah putus dua-duanya, tawaf dengan tangannya. Masya Allah, ketika kita mulai itu Allahu Akbar walillalham. Apa? Ucap sama istri, ya Allah ayah, ayo semangat, tambah lagi lapar, tawaf cuma 7 tambah lapar. Masya Allah, nikmat, banyak melihat yang lebih rendah dari kita. Dulu ada seorang bapak kalau ngajak jalan-jalan anaknya itu, masya Allah 4 anak naik motor, kan susah itu. 1, 2, 3, 4, istrinya hampir 9 bulan.
Bingung banget kan, luar biasa. Sampai saya bisikkan, ya Allah, ayah malu. Dan sabar lagi nambah. Melihat ada pesta 7 anak luar biasa. Ini penting mengajarkan istri rumah tangga yang terus melihat yang lebih rendah dari kita agar syukur muncul dari hidup dan sifat sombong hilang. Biasanya kita bisa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup dengan doa, semoga yang sakit Allah sembuhkan. Jelas juga Allah mudahkan. Bapak Ibu, saya setiap hari di Mekah berdoa, setiap majlis yang saya hadiri berharap jamaah bisa umroh dan haji. Al-Fatihah. Iya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wat tawadu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna bidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.